Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rula Malikutul Fajri dengan NPM 2307051011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UAP ya, yaitu atau remedial, ujian akhir praktikum logika. Baik, untuk mempersiapkan itu, izinkan saya untuk mulai menjelaskan dari soal-soal tersebut. Nah, soal yang pertama itu kita suruh membuat angka misalkan 1500, 1750 dan 1850 itu ke dalam bentuk biner, oktal dan heksadesimal. Nah, di sini saya sudah membuatnya atau menjelaskannya. Dan di sini ada biner, yaitu binarti yang berpangkatnya dibagi dua. Nah, sedangkan oktal itu yang dibagi dengan angka 8. Nah, sedangkan heksa itu 16. Nah, di sini kita tahu kan, ini 8 pangkat 3 kan plus 12. Nah, 8 pangkat 2 kan 64. Nah, setelah itu kita tahu dari mana hasilnya berdasarkan 10 itu dari kita kalikan dengan angka yang di atas ini. Nah, bilangan yang di atas ini. Nah, jadi semuanya itu dari atas ke bawah itu sebenarnya sama seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu kita disuruh mencari yaitu nilai dari ilkom. Nah, ilkom itu menggunakan tabel ASCII. Nah, seperti ini. Jadi kan ada tabel, ada dia yang huruf kecil, ada dia L-nya huruf besar, K-nya huruf besar, O-nya dan M-nya huruf kecil. Nah, di sini ada nilai-nilai. Kalau dia itu I huruf kecil berarti kan dia 105, sedangkan kalau L besar 76, L K besar 75. Nah, di sini O-nya kecil 111 dan M kecil 109. Nah, di sini kita bagi aja dengan 2 ya. Jadinya seperti ini sampai akhir. Nah, setelah itu sisanya kita inputkan di sini. Nah, untuk mencarinya kita mulai dari bawah seperti ini. Nah, setelah itu kenapa dia terdapat di sini sama dengan 73? Nah, karena di sini nilai I itu 73. Nah, seterusnya itu seperti ini, sama. Selanjutnya nomor 3 itu kita disuruh mencari atau menyederhanakan dengan fungsi aljabar. Nah, baik, sebelum itu nah, di situ ada fungsi aljabar ya. AB C aksen ditambah AB aksen C aksen ditambah ABC dan ABC. Nah, di sini kita harus tentukan, jadi kan AB berarti kan C-nya kita turunkan ya, C aksen plus C terus ditambah AB aksen terus C plus C aksen. Nah, seperti ini. Jadi AB-nya itu bernilai 1. Nah, AB aksennya itu kita turunkan seperti ini. Nah, jadinya kan B plus AB aksen. Nah, jadinya kan jadi A plus A aksen. Jadi B-nya bernilai 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang B itu ada A, B, C, A aksen B, C aksen D ditambah A, B, C aksen D dan A aksen B, C, D dan A, B, C, D. Nah, ini seperti tadi. Cuman bedanya dia ketambahan dengan D saja. Jadi kita pertama cari dulu A, B, C aksennya ya. Mari kita masukkan CD-nya karena kita sudah mengetahui kan AB-nya. Nah, seperti ini. Nah, hasil akhirnya kan tetap di AB-nya itu. Nah, selanjutnya soal keempat. Nah, soal keempat ini kita disuruh menggunakan gerbang logika ya, gerbang logika. Nah, di sini dimana f x, y yaitu x aksen ditambah x y aksen y aksen ditambah y aksen. Nah, seperti ini. Kenapa dia uner? Berarti kalau dia uner dia menggunakan tanda seperti ini. Nah, karena x aksen y aksen, nah itu kan dan berarti dia menggunakan tanda ini.
Nah, setelah itu baru kita X noren, jadinya seperti ini. Nah, terus yang B ini sama seperti ini, cuman bedanya dia XYZ ya, XYZ seperti ini. Ini sama saja seperti ini, jadi kalau seperti ini namanya uner ya, berarti dia yang kalau uner tuh berarti kebalikannya ya, berarti kayak uner gitu, berarti kan negasi. Nah, seperti itu. Nah, baik yang kelima itu kita disuruh mencari SOP dan POS dari peta kanonik. Nah, dari nilai F, X, Y, Z, X kuadrat plus X plus Y. Nah, di sini kita ada tahu X, Z aksen mana kan. Nah, kita di sini tahu itu ada F, X, Y, Z yaitu dua aksen plus Y1. Y aksen ya, nanti XZ aksen. Nah, itu kan sudah ada masuk. Nah, tambah kita tambahkan Y dan Y aksen. Nah, setelah itu kita kalikan, berarti kan XYZ aksen ditambah XYZ XY aksen Z aksen. Nah, berarti kan kalau ini kalau kita membuat tabel di tabel itu kan berarti dia di urutan M6 dan M4. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan XY aksennya, berarti Y aksennya berarti kan X plus X1 aksen yang enggak ada, berarti kan kita kalikan saja, berarti XY aksen ditambah XY aksen Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita mengetahui berarti kan X Y aksen ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X aksen Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z aksen. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat di tabel kebenarannya ya. Jadi seperti ini. Sesuai itu POS yaitu dia bernilai 1. Nah, sedangkan SOP ini dia bernilai SOP ini bernilai 1 dan POC itu bernilai 0. Sama seperti tadi ya, jika di sini kita tahunya X, Z plus Y, nah sedangkan tidak tahu apa tuh nilai Y dan X sama, kita cari dulu. Nah, seperti itu. Nah, nomor 6 ini gampang, kita disuruh mencari SOP dan POS saja. Nah, di sini kita sudah tahu kan SOP itu yang dia bernilai 1, sedangkan POS itu yang bernilai 0. Dimanakah ya dari tabel F, X, Y, Z ini yang dia tuh bernilai 1 dan dia bernilai 0. Nah, setelah itu kita ketahui. Nah, kita masukkan saja di sini pada X, Y, Z itu ada di mana. Nah, seperti ini. Kalau SOP itu kan ada satu di ini ya, di 000. Nah, terus 001. Ya, seperti itu yang SOP. Nah, setelah itu kita kan SOP itu sum of product. Nah, jadi ditambahkan dulu berarti kan. Nah, seperti ini. Sedangkan nah di sini ada POS, kita cari POS-nya itu yang bernilai 0. Nah, seperti kita ada di XYZ-nya sebelah mana, nah POS-nya seperti ini. Nah, kalau dia SOP itu dia menggunakan tandanya seperti sigma, sigma. Nah, sedangkan kalau POS itu dia seperti pi atau apa ya? Seperti huruf pi lah gitu. Nah, terus nomor 7 itu kita disuruh membuat kayak peta kernok ya, peta kernok dari sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu seperti ini. Nah, setelah itu saya inputkan menggunakan peta kernot A, B, C, D itu jadinya seperti ini. Ya. Kita hanya disuruh mengikuti saja dan kita tidak suruh mencari SOP dan POS-nya. Nah, kalau misalkan kita suruh mencari SOP dan POS-nya, jadi kita bisa mencarinya. Mana yang dia berdekatan dulu, yang bertetangga itu. Kita buat misalkan kita mencari POS. Nah, berarti kan yang bernilai 0 dari ini bertanggal 0, 0 ini. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.